Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa Go Healthy, apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat ya. Pemirsa, ketika seseorang didiagnosis terkena diabetes, banyak yang mungkin akan bertanya-tanya tentang angka harapan hidup mereka. Karena bagaimanapun juga, diabetes adalah penyakit kronis yang bisa menimbulkan berbagai komplikasi berbahaya. Diabetes salah satunya bisa meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit kardiovaskular seperti jantung koroner, serangan jantung, stroke, dan penyempitan pembuluh darah atau aterosklerosis. Lantas, bagaimana agar diabetes tetap semangat untuk menjalani hidup? Dan apa saja tips untuk terhindar dari diabetes bagi yang belum terkena? Saksikan pembahasan lengkapnya hanya di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa apa kabar? Senang sekali saya Tantri Murdopo dan juga Kak Ronald bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat ya. Mungkin ada yang menyaksikan acara ini di rumah sambil minum teh manis. Aduh. Enak kayaknya ya. Ditemani dengan cake. Menambah selera makan pasti. Karena itu adalah dessert setelah tadi makan sepiring nasi. Tambah coklat boleh nggak? Aduh, kok jadi banyak sih? Pemirsa hati-hati ya. Tadi itu memang makanan enak, minuman nikmat. Tapi tahukah Anda sedang menabung gula dalam darah itu. Yang akan bisa menyebabkan penyakit diabetes, padahal diabetes ini ibunya segala penyakit. Komplikasinya ini loh yang paling bahaya juga. Ya, kita akan bahas mengenai diabetes pemirsa. Bersama kami ada Ibu Asia. Apa kabar Bu Asia? Baik. Dan juga ada Mas Boyke di sini. Mas Boyke. Tentang diabetes, penyakit di mana kadar gula yang tinggi dalam darah. Ini Ibu Asia juara ceritanya ini ya. Bu, mungkin pemirsa ingin tahu dari mana Ibu mendapatkan diabetes yang skornya sampai pernah berapa Bu paling tinggi Bu? 400. Pernah 400. Astaga. Dapat dari mana tuh Bu? Coba ceritakan. Saya waktu ini kerja, terus minumnya itu teh manis. Minum teh manis setiap hari? Setiap hari dalam 22 tahun saya kerja. Dalam 22 tahun pemirsa minum teh manis setiap hari. Oke. Nah, terus ketahuan penyakit diabetesnya Ibu cek? Atau? Saya udah berhenti kerja, terus kan saya jadi kader. Udah gitu, terus ada pemeriksaan rumah RW. Karena saya serba warga, jadi semuanya kader-kader diajak ke situ. Terus yang tinggi saya. Ibu tertinggi maksudnya kadar gulanya Kadar tertinggi? gulanya iya. Waktu dicek berapa itu pada saat itu? 350. 350. Apa waktu itu Bu yang dirasakan? Lemes itu. Terus minum terus. Nah. Minum terus, haus terus? Iya. Tapi Ibu biarkan sampai kemudian ada pengecekan. Itu Iya. berapa 15 tahun yang lalu? Iya, jalan terus. Kerja mah jalan terus, ini ya terus. Oke, jadi cuek aja sampai kemudian menjadi kader kesehatan barulah cek di situ. Oke, berarti bisa dibilang Ibu ini sudah menderita diabetes selama berapa? 20 tahun? 15 tahun. 15 tahun? Dari diabetes ada penyakit komplikasi lain kan ya Bu? Sempat Itu- kena stroke? Stroke iya. Oke, Tiba-tiba bangun tidur mulut saya mengok. Ya ampun. miring sebelah. Iya, miring sebelah Terus gitu. langsung dibawa ke dokter atau gimana? Terus saya ke puskesmas ya. Dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit. Tangan, kaki sempat ada. Ya ini tangan lemas, kaki. Lemes semua. Tangan kiri, kaki kiri. Oke, diabetes ke stroke sangat nyambung. Ada Betul. komplikasi lainnya Ibu, karena diabetesnya bisa kemana-mana loh Bu. Jantung. Habis stroke Ibu ada jantung juga. Jantung itu udah dipasang nggak jadi. Baru 40%. Ini benar-benar Ibu segala penyakit ya, diborong semua Ini penyakitnya. lagi-lagi terbukti ya Mas Boyke, kalau diabetes adalah induk dari banyak penyakit ya Mas Boyke. Bahwasanya penyakit diabetes itu sekarang justru akibat didapat. Yang turunan-turunan itu cuma sekitar 20-30% saja. Dia Iya. mengatakan 15% ya. Bahwa yang namanya diabetes itu nggak ujuk-ujuk jadi diabetes. Dia ditabung perlahan-lahan. Nah ketika dicek, ternyata gula darahnya sudah 350 pada 15 tahun yang lalu. Mungkin beberapa puluh tahun yang lalu juga gula darahnya sudah tinggi, hanya tidak disadari. Gejala-gejala yang dialami adalah gejala-gejala yang sangat khas juga. Lemas, haus terus, minumnya banyak, ya kan, buang air kecilnya banyak, itu salah satu ya, polidipsi, polifagi, poliuri. Tapi kita bisa lihat bagaimana komplikasinya. Ada stroke, ada jantung. Ya. Nah, semua sekali lagi, semua itu berkaitan dengan pembuluh darah.
Ya. Dan aliran darah. Si gula mengakibatkan aliran darah menjadi kental. Kemudian pembuluh darahnya juga menjadi kaku. Ya kan? Karena pada penderita diabetes itu seperti itu. Ya, nah disinilah karena aliran darahnya kental, lama-lama kena lah nomor 1 tadi mulutnya mengok, Stroke. ya kan? Stroke. Kemudian sampai dia sesak, kemudian dipasang kateter, dia Jantung. serangan jantung. Belum yang lain-lainnya itu ada Bu, karena penyumbatannya bukan hanya di pembuluh darah jantung atau pembuluh darah stroke, mungkin juga takutnya di pembuluh darah tungkai yang bisa mengakibatkan gangren. Ya, jadi kembali. Sekali lagi saya ingin mengingatkan pada pemirsa di rumah, tolong, tadi dikatakan itu ibunya penyakit. Kita boleh manis tapi darah kita nggak boleh manis. Ya, bener nggak Bu? Senyum kita aja yang Senyumnya manis. aja yang manis. 1, selalu 4 pilar itu dijaga. Pola makan yang sehat, kurangin gula. Ya, termasuk gula terselubung di Ya, dalam nasi, roti. di dalam mie. Kemudian yang kedua, pola olahraga yang cukup. Ibu olahraga nggak waktu dulu-dulu? Nggak pernah. Nggak Nggak pernah. 30 menit per hari itu perlu 150 menit per minggu. Kemudian pola tidur juga yang cukup 6-8 jam. Dan kalau ada stres, di-manage dengan baik. Ya. Itu Oke. kuncinya sebenarnya. Ibu Asia ini adalah contoh ketika diabetes, darah akan menjadi kental. Dan darah kental, aliran bisa tersumbat. Komplikasinya, jantung dan stroke dan masih banyak lainnya. Ibu ini punya 2. Udah kena jantung, ada stroke pula. Duh Ibu, untung Ibu masih bisa hadir di acara ini dan berbagi buat semuanya Tapi ya. kita punya solusinya kan? Ada, gue Healthy selalu ada solusi. Pemirsa, bagaimana caranya kita menjaga kualitas darah dan pembuluh darah dalam keadaan baik. Ada Mas Panji nih. Yes, Kak Ronaldo juga Mbak Tantri. Jadi pemirsa, diabetes ini bukanlah akhir dari segalanya. Tapi kalau kita tidak mengendalikan gula darah kita, resiko komplikasinya ini yang harus kita khawatirkan. Oleh karena itu, kita harus lakukan langkah-langkah nyata. Bagaimana kita bisa kendalikan gula darah kita. Ubah pola hidup kita, konsumsi obat-obatan jika dibutuhkan. Dan tentu saja Anda bisa memanfaatkan teknologi, yaitu teknologi laser. Apalagi sekarang teknologi laser sudah hadir dengan lebih portable, praktis, sangat ringkas. Anda bisa gunakan dokter laser untuk membantu mengendalikan gula di dalam darah dan akan membantu mengubah hidup Anda. Anda bisa hubungi kami juga sekarang supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya teknologi laser ini bisa membantu mengendalikan gula dalam darah Anda dan mengurangi resiko komplikasi diabetes. Terima kasih Anda masih menyaksikan Go Healthy. Tadi kita sudah membahas permasalahan dan solusi mengenai diabetes. Pentingnya peran keluarga, mulai dari manajemen, perawatan, pencegahan dan pendidikan diabetes, serta meningkatkan kesadaran akan dampak diabetes pada anggota keluarga lain dan jaringan pendukung mereka yang terdampak. Diabetesi harus tetap semangat untuk menjalani hidup. Pemirsa, masalah kesehatan termasuk diabetes ini sangat berhubungan dengan kualitas darah yang tidak baik. Jaga kualitas darah Anda dengan mengatur gula darah, kolesterol, dan tekanan darah. Lalu bagaimana caranya agar kualitas darah kita tetap sehat? Kita lanjutkan pembahasannya di Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, masih bersama dengan Ibu Asia yang level gula dalam darahnya pernah mencapai angka 350. Ya. Itu angka yang sangat tinggi dan terbayang betapa kental darahnya. Darah kental di satu titik pasti akan menyumbat, tergantung sumbatannya mau di mana. Ibu Asia combo 2, ya stroke dulu terus jantung. Ibu, waktu Ibu dulu terkena serangan stroke ya, aktivitas jadi terganggu dong Bu? Saya mau pergi ngaji, kata teman-teman, kok itu mulut lu mengok gitu. Ya, jadi Terus tiba-tiba. langsung saya ke puskesmas. Setelah ke puskesmas dirujuk langsung ke Primaya. Ini saya stroke, bawa saya stroke. Ibu Asia masih mending, dia ada rasa haus, lemes, pengen minum terus, kencing yang banyak ada. Tapi beberapa itu juga tidak merasakan apa-apa, baru ketahuan bahwa tekanan darahnya tinggi. Tadi kan Mas Panji sudah mengatakan, yuk kita gunakan ada satu teknologi
ya. Teknologi ini pemirsa bisa dipakai untuk mereka-mereka yang memang sebagai pencegahan ya. Jadi kalau udah ada keturunan-keturunan gula, Ibu ada keturunan gula nggak dari keluarga? Nggak ada. Nggak ada Nggak tuh. ada. Jadi diabetes tipe 2 karena Dari kebiasaan. gaya hidupnya. Pola bukan gaya dari hidupnya. Paling keturunan. banyak sekarang diabetes itu adalah tipe 2. Yang gara-gara gaya hidupnya ya. Itu mereka yang masih merokok, kurang olahraga, makannya masih sembarangan, bisa menggunakan teknologi laser. Ya. Tetapi untuk diabetes sendiri si teknologi laser ini bisa membantu apa? Teknologi laser ini bisa mengubah gula yang ada tadi tuh. Muter-muter terus, gula kolesterol yang muter-muter terus membuat darah kental itu diubah menjadi energi. Adenosin trifosfat oleh mitokondria. Mitokondria itu adanya di inti sel ya. Dia ambil ya ke si gulanya itu sehingga kadar gula di dalam darah yang Turun. kental itu menjadi berkurang. Kemudian tenaganya juga kadar diubah jadi energi menjadi lebih bagus. Tadi udah jelas, ibunya lemes. Lemes. Iya kan? Karena gulanya nggak dirubah gulanya jadi tidak energi. dipakai. Kemudian si gula yang kental itu mengakibatkan juga pembuluh-pembuluh darah dan aliran darahnya juga menjadi tidak lancar. Ya, karena apa? Dia juga bisa mencegah terjadinya agregasi trombosit. Keping-keping darah yang cenderung menempel pada darah kental itu dicegahnya. Lalu yang sudah menempel diuraikannya. Dilisis. Dilisis sehingga aliran darah juga menjadi lancar. Nah, pada ibu ini sampai terjadi stroke, sampai terjadi serangan jantung karena apa? Karena yang dua mekanisme itu tidak terjadi. Makanya si teknologi laser itu membantu hal tersebut. Jadi bisa mereka-mereka yang sudah memang menderita diabetes atau pencegahan untuk supaya tidak terjadi diabetes juga dua-duanya bisa kita lakukan dengan teknologi laser. Ingat, teknologi laser ini khusus untuk darah. Untuk darah yang kental, yang mengakibatkan gangguan-gangguan pada semua organ-organ yang membutuhkan oksigen dan nutrisi. Nah, di sini boleh dikatakan bahwa si ibu ini mengalami gangguan-gangguan tersebut pada jantung dan pada pembuluh darah di otaknya. Jadi dengan aliran darah itu menjadi lancar, maka biasanya stroke dan serangan jantungnya juga bisa tertolong. Ya, itu tadi bagaimana kegunaan atau bersahabat dengan teknologi yang kemudian bisa menstabilkan kadar gula dan juga mencegah komplikasinya. Ya, Itu juga yang betul paling sekali. penting. Gimana Bu mendengarkan informasi ini? Kayaknya Ibu terkesima gitu. Oh, ada teknologi yang bisa membantu saya gitu ya Bu? Iya. Boleh dicoba Bu ya. Soalnya Bu, bener ya Bu ya, tidak semua orang seberuntung Ibu, ya nggak sih? Udah kena stroke, Udah kena stroke, jantung. tapi ibu mungkin makannya masih nggak diubah lagi, langsung kena ke jantung. Iya. Tapi ibu seperti apa ya? Seperti diberi kesempatan kedua gitu loh Bu. Nah, berterima kasih kepada Tuhan. iya. Bu, mau lihat nggak teman-teman sahabat-sahabat yang sudah menggunakan teknologi ini yang juga punya kesempatan kedua yang senyumnya merekah dan cantik dan juga ganteng luar biasa. Kita lihat sama-sama ya. Terima kasih teknologi laser. Terima kasih teknologi laser. Nama saya Dia Erafati. Saya pernah mengalami stroke tahun 2016. Kemudian saya juga mengalami diabetes dan darah tinggi. Berkat teknologi laser, saya jadi kembali normal. Saya pun bisa mengendari motor sekarang. Jadi tangan tadi tidak hanya sebatas ini, sekarang sudah normal kembali. Kaki pun tadinya susah untuk diangkat, sekarang sudah bisa mengangkat kaki dengan baik. Dan teknologi laser betul-betul membantu aktivitas saya setiap hari. Tuh, senang kan Bu lihatnya mereka-mereka yang terbantu ya dengan teknologi laser ini. Bu Asia, dari mereka tadi, mereka ini semua udah berbagi cerita di sini Bu. Mereka ini sudah menggunakan dan merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser. Banyak di antara kisah dari mereka itu juga awalnya dari diabetes Bu. Dan pastinya juga kalau Ibu masih penasaran, pemirsa juga masih penasaran, Mas Panji ada informasinya. Silakan Mas Panji. Yes, terima kasih Kang Ronald dan juga Mbak Tantri. Pemirsa Anda sudah saksikan sendiri kan bahwa itu hanya segelintir orang saja loh yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Anda bagaimana? Apakah sudah merasakannya? Dan teknologi laser sendiri kan memang sudah umum digunakan dalam dunia medis. Apalagi sekarang sudah ada yang portable. Seperti dokter laser ini yang sudah hadir hampir 10 tahun di Indonesia. Jadi sudah banyak yang merasakan gula darahnya terkendali, aliran darah menjadi lebih lancar. Dan yang paling penting
senyum menjadi lebih lebar karena bisa berubah hidupnya, waktu bersama keluarga bisa menjadi lebih optimal, kerja juga bisa menjadi lebih produktif, dan yang paling penting bisa menjadi lebih bahagia. Bukankah itu yang kita inginkan? Oleh karena itu, ayo kita kendalikan gula darah kita kurangi resiko komplikasi dari diabetes dengan mengubah pola hidup kita dan menggunakan alat kesehatan yang tepat, Dr. Laser. Hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda, dan Anda juga bisa menghubungi kami kapanpun yang Anda inginkan, supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap nih, bagaimana Dr. Laser ini bisa membantu untuk meningkatkan kualitas darah, terutama mengendalikan gula darah. Karena jangan lupa bahwa kualitas darah kita akan tentukan kualitas hidup kita. Didukung oleh Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Salah satu bahasan yang paling sering kita perbincangkan itu adalah mengenai diabetes. Karena diabetes adalah penyakit yang sangat berbahaya. Ya, kita tidak sadar, mungkin sekarang kita sedang menabung kadar gula yang tinggi dalam darah. Nah, itu dia. Yang membahayakan adalah bukan diabetesnya sebetulnya, tapi komplikasinya. Ya, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, dari mulai stroke, serangan jantung, gagal ginjal, sampai ke kaki yang bisa diamputasi, gangguan vitalitas dan lain sebagainya. Kan kita nggak mau dong sampai jadi komplikasi, ya nggak, Tantri? Pasti ada upaya-upaya yang harus dilakukan dong. Nah, kita tanya dulu nih sama Bu Asia. Bu, jadi sekarang dikasih obat sama dokter? Kasih. Pola makan berubah total? Sekarang ya dirubah lah. Kita bisa kita ini bisa dihindarin, maksudnya yang kagak boleh dimakan gitu. Olahraga? Olahraga sebentar-sebentar, saya biar kata lemes juga dari depan rumah jalan ke depan sana jalan gitu. Rutin ya, Bu? Rutin. Iya. Setiap hari, Bu? Iya, kalau pagi gitu. Tidurnya bagaimana? Tidurnya jam bangun tidur, bangun mulu kencing. Masih kebangun-bangun, tidak Iya. bisa lelap. Iya. Jadi pemirsa, apa yang dialami oleh Bu Asia ini juga banyak dialami oleh pemirsa-pemirsa yang mungkin yang menderita diabetes ya. Dia juga mulai gampang bangun tengah malam karena kencing, kemudian juga mau berolahraga juga lemas. Nggak ada tenaga, ya. iya. Jadi itu semua. Nah, dengan teknologi laser ya, ini sebenarnya bisa dibantu. Bagaimana cara membantunya? Yang pertama ya, Ibu ini kan dikasih obat ya Kasih. sama dokter. Dokter ya. Si teknologi laser ini bisa digunakan bersama-sama dengan pengobatan dari dokter. Dia Ya. beriringan. Ya. Biasanya karena kualitas darahnya makin lama makin membaik, maka dosis obatnya juga diturunkan. Tapi ingat, yang menurunkan itu harus dokternya, ya, termasuk kadar gulanya. Yang kedua, keluhan-keluhan yang selama ini dialami oleh penderita diabetes, ya, termasuk komplikasinya seperti tadi stroke-nya. Nah, itu karena darahnya lancar nggak akan berulang stroke-nya, ya. Serangan jantungnya juga nggak akan berulang lagi, ya, seseknya dan sebagainya, ya, karena alirannya juga sudah lancar. Termasuk juga yang sering kita temukan adalah si teknologi laser ini juga membantu pembuluh darahnya jauh lebih sehat. Ya, sehingga penderita-penderita hipertensi juga terbantu karena ada satu mekanisme yang namanya mekanisme nitric oxide, di mana teknologi laser ini, sinar laser ini mengaktifkan nitric oxide yang ada di pembuluh darah, akibatnya pembuluh darahnya menjadi lebih elastis, lebih melebar, dan tekanan darahnya menjadi turun. Bagaimana dengan kesulitan tidur? Terbantu. Karena ternyata si teknologi laser itu juga membantu mengaktifkan hormon melatonin, ya, yang pada usia-usia ibu, usia-usia menopause itu sudah mulai menurun bersamaan dengan estrogen, sehingga tidurnya itu lebih nyenyak, tapi juga bukan hanya nyenyak saja, lebih berkualitas. Jadi si teknologi laser ini, pemirsa, dia bisa bekerja di 3 tahap. Tahap pencegahan bagi mereka yang punya keturunan, mereka yang masih merokok, mereka yang kurang berolahraga, ya, yang mempunyai faktor-faktor resiko. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, bagi mereka yang sudah terserang seperti ibu ini, sudah kena stroke, sudah kena jantung, itu juga bisa dibantu. Ya, dengan melancarkan aliran darahnya, karena kuncinya selalu, sekali lagi, kuncinya selalu aliran darah dan pembuluh darah yang harus sehat. Kemudian ketiga, mencegah komplikasi, ya, karena akibat diabetes itu selain komplikasinya juga kepada gangren, ya, juga misalnya yang sudah stroke itu komplikasinya kepikunan, semua terbantu. Jadi ketiga
tahapan-tahapan itu bisa dibantu dengan teknologi laser. Namanya kesehatan kan perlu diupayakan ya Mas Boyke ya, dan mengupayakan Dan sudah itu banyak orang-orang macam-macam. yang merasakan kan Ya. bahwa teknologi laser itu bisa membantu mereka. Mau lihat nggak teman-teman sahabat-sahabat yang sudah menggunakan teknologi ini, yang juga punya kesempatan kedua, yang senyumnya merekah dan cantik dan juga ganteng luar biasa. Kita lihat sama-sama ya. Terima kasih teknologi laser. Terima kasih teknologi laser. Setelah mengalami stroke, saya juga terapi dengan teknologi laser yang tentunya untuk percepatan penyembuhan stroke yang saya alami. Dengan saya memakai teknologi laser, secara kualitas kesehatan membaik, kemudian vitalitas juga semakin prima, harapan untuk lebih sehat semakin kita bisa meraih hidup sehat yang baik. Ada Pak Suhadi, ingat nggak Pak Kang? Suhadi itu sama Bu, terkena stroke juga. Wah itu kayaknya sih lebih payah dari ibu waktu itu Bu. Gak bisa gerak Bu, Nggak bisa gerak sama sekali. Di rumah nggak sakit bisa lama tuh ya. ngapa-ngapain. Betul. Ya. Kemudian tekadnya kuat, semangat, merubah pola hidup seperti yang Mas Boyke tadi bilang. Betul. Disiplin olahraga, kemudian juga membantu dan mengupayakan dengan teknologi juga. Akhirnya sekarang ya kelihatannya sih kok kayaknya nggak Sudah pernah aktif kena- lagi. dan kayaknya kok nggak pernah ada serangan ya. Gejala gitu. sisanya hampir nggak kelihatan. Betul. Tapi kita kasih ke Mas Panji dulu ya. Oke. Biar Mas Panji juga bisa jelasin lebih jauh lagi. Mas Panji silakan dijelaskan lagi bagaimana caranya kita mendapatkan teknologi laser. Terima kasih Kak Ronald dan juga Mbak Tantri. Jadi pemirsa, Thomas Fuller, dia seorang sejarawan dan tokoh di Inggris, dia pernah mengatakan ini, health is not value until sickness come. Kesehatan terkadang tidak dihargai sampai akhirnya ketika penyakit itu datang. Dan saya yakin bahwa Anda tidak inginkan ini terjadi pada diri Anda ataupun keluarga Anda. Dan jika Anda sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir ini, berarti Anda sudah mulai paham bagaimana gula darah ini perlu kita kendalikan. Karena kalau tidak, berbagai macam resiko komplikasi ini sangat berbahaya. Dan Anda juga sudah mengetahui mengenai manfaat dan cara kerja dari teknologi laser bagi kesehatan kita, terutama dari kualitas darah kita. Jadi, ayo kita kendalikan diabetesnya, kita kurangi resiko komplikasinya seperti jantung dan juga stroke dengan Anda mengubah pola hidup Anda dan gunakan teknologi laser yang dapat membantu meningkatkan kualitas darah Anda. Sekarang giliran Anda untuk ambil keputusan, hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca supaya Anda bisa mendapatkan dokter laser untuk Anda dan keluarga Anda. Pemirsa, kami yakin apa yang sudah kami perbincangkan ini bermanfaat buat Anda. Jadi sekali lagi, yuk lakukan pola hidup sehat kita. Tapi sekali lagi, jika usaha yang Anda lakukan belum sempurna, lengkapi dengan menggunakan teknologi laser. Terima kasih banyak sudah bersama dengan kami. Saksikan terus Go Healthy, cara tepat, hidup sehat.